Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Anita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Materi ini terdapat di tema 5, subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam proses rantai makanan, terdapat peranan-peranan makhluk hidup di dalamnya. Yang pertama, sebagai produsen. Yang kedua, sebagai konsumen. Dan yang ketiga, sebagai pengurai. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Pada rantai makanan, konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas. Jenis hewan yang tergolong pada konsumen ini yaitu hewan herbivora. Dan yang kedua yaitu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Jenis hewan ini termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora. Lalu yang ketiga, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat 2. Sama dengan yang sebelumnya, hewan ini tergolong ke dalam hewan karnivora. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang tidak kalah penting dalam proses rantai makanan, yaitu dekomposer atau pengurai. Dekomposer menguraikan senyawa organik seperti bangkai, daun busuk, dan sebagainya menjadi nutrisi yang tersimpan dalam tanah. Kemudian, nutrisi ini akan dipakai lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Adapun contoh dari dekomposer alami yaitu jamur, bakteri, dan cacing tanah. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama, padi. Padi berperan sebagai produsen. Padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, burung pipit akan dimakan oleh ular. Dan ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian, ular akan dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ketika elang mati, bangkai elang akan diuraikan oleh bakteri pengurai atau jamur. Dan hasil penguraian ini akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk dijadikan sumber makanan pada tumbuhan. Sekian materi pembelajaran hari ini tentang rantai makanan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.